podcast ini bersama saya Kansa Fairusapa dari mahasiswi Institut STEMI Kota Bekasi. Nah, pada pagi hari ini kita akan kedatangan tamu spesial tentunya yang dimana beliau ini mempunyai profesi sebagai marketing dan sekaligus ibu rumah tangga. Nah, sebelum kita bertanya-tanya lebih dalam lagi, boleh kita memperkenalkan diri kepada penonton yang ada di rumah supaya lebih tahu lebih dalam lagi ya. Baik, silakan Ibu. Baik, terima kasih Kansa ya atas waktu dan peluangnya mengundang saya dalam broadcast Anda saat ini yang ingin mengupas tuntas bagaimana profesi sebagai seorang marketing. Nah, alangkah baiknya saya perkenalkan dulu ya. Saya ibu rumah tangga dan saya yang bernama Ibu Yun Yuliani, berumur masih muda apa tua ya? Masih 47 jalan. 46 ya, 46. Kelahiran tahun 1977. Pekerjaan saya selain ibu rumah tangga, saya juga mempunyai profesi sebagai agensi marketing di Prudential selama kurang lebih 11 tahun. Wow, lama juga ya, 11 Ya, tahun. alhamdulillah dah banyak suka dukanya yang saya jalani di sini gitu. Terus saya itu mempunyai tiga orang putra dan putri. Yang pertama sudah berumur 23 tahun. Oh, 22 tahun, lupa. 22 tahun. Yang kedua umur 19 tahun, dan yang ketiga jauh banget ya selisihnya, itu yang ketiga umurnya 4 tahun ya. Alhamdulillah dalam bekerja pun saya sudah bisa beriring jalan dan waktu untuk mengasuh anak-anak dan pekerjaan. Disitulah deh enaknya jadi marketing. Mungkin perkenalannya segitu aja dulu ya. Kalau pengen jelas kalmi gitu. Ibu tertarik menjadi agen asuransi itu apa sih? Marketing asuransi. Awalnya Maya tertarik gak tertarik ya, karena saya itu seorang yang serba pengen tahu apapun itu. Walaupun di awal-awal banyak liku-liku hambatan untuk menjalani itu semua. Karena dijalaninya dengan tekun dan mau belajar dan mau belajar di setiap perubahan, dalam artian perubahan manajemen di perusahaan, perubahan segala aplikasi atau peraturan yang ada di sana saya terima dengan baik gitu lah. Oke, selanjutnya apa motivasi Ibu untuk menjadi seorang marketing? Motivasinya yaitu dia, awal mulanya kan saya hanya pengen tahu, dan akhirnya termotivasi karena berbagai macam spirit dan dukungan dari tim kami sebagai marketing. Ada timnya kan, memberikan reward yang bagus, memberikan jenjang karir yang menjanjikan, dan juga memberikan peluang waktu yang sangat fleksibel gitu aja. Oh gitu ya. Jadi motivasinya yaitu dia, karena kita ada teamwork yang solid gitu kan. Terus motivasi dari teamwork itu sangat baik. Terus tuh fleksibilitas waktu yang sangat saya hargai di sini, karena saya sebagai ibu rumah tangga harus dimana mengurus anak dan keluarga itu sebagai prioritas pertama dan utama, tapi tidak juga meninggalkan satu pekerjaan. Pertanyaan selanjutnya, apa yang memberikan inspirasi Ibu untuk memutuskan menjadi bagian marketing asuransi? Terinspirasi? Iya. Apa yang menginspirasikan Ibu? Ya inspirasinya ya itu aja. Pengen membantu banyak orang. Pengen bantu orang-orang yang notabene awam dengan asuransi gitu ya. Banyak orang-orang yang ikut asuransi tapi tidak ngerti isi polisnya, ataupun
dia beli bukan asuransi, hanya ditinggal aja. Pada saat klaim dia nggak bisa, insya Allah saya bisa bantu gitu. Motivasinya menolong ya, menolong semampu saya bisa dan semampu saya ketahui di bidang ini. Oke, selanjutnya selain menjadi seorang marketing asuransi dan ibu rumah tangga, apa saja yang Ibu Yuyun ini lakukan kalau ada senggang waktu? Ya tentunya kalau ibu rumah tangga nggak ada lain lah, kumpul sama keluarga gitu kan, melihat-lihat apa sih peluang-peluang market yang harus saya jadikan peluang untuk di prospek gitu. Di prospek artinya dipasarkan gitu loh, dipasarkan kepada nasabah ataupun klien yang berminat dengan produk-produk yang kita berikan gitu loh. Nah, selanjutnya bagaimana cara Ibu Yun mengetahui kayak produk terbarunya dari perusahaan Prudential gitu? Cara up to date-nya biar nggak ketinggalan. Prudential selalu menginfokan secara up to date loh. Wah, iyalah, orang perusahaan besar, perusahaan udah 172 tahun berdirinya di Inggris, yaitu dari tahun 1848. Udah berapa itu, 170 banget ya, lama ya banget ya, sangat canggih lah untuk pemberitahuan kepada seluruh agensinya yang aktif, yang smart tentunya, karena Prudential itu mengikuti mengikuti perkembangan zaman tentang apa sih ya, zaman sekarang tuh internet canggih segala apa itu loh, itu sangat mengikuti banget. Sekarang lagi lebih cepat, lebih akurat gitu loh. Kita melalui kita melalui email ya, biasanya itu kan kita didatang untuk ke kantor gitu untuk sosialisasi. Nah sekarang nggak perlu Zoom ya, pada umumnya memakai aplikasi itu. Prudential lebih dulu gitu mengadakan gitu loh, aplikasi selalu mengikuti perkembangan zaman gitu loh. Dari yang zamannya itu seperti ini, ikutin sekarang udah lebih canggih, ikut lagi yang lebih canggih gitu. Jadi kita juga semakin sebagai agennya juga jadinya gampang mensosialisasikan, gampang mempelajarinya hanya dari smartphone. Dulu dari manual, laptop, sekarang sudah di smartphone kecil kita udah bisa buka-buka segala produk-produk terbaru dari Prudential, segala cara klaimnya, segala cara-cara untuk pengajuannya, segala keluh kesahnya, segala rintangannya ada di situ, semua komplit. Jadi kita itu dituntut untuk cepat tanggap dalam setiap perubahan yang ada di sistem kami ataupun di perusahaan kami. Oke, selanjutnya produk apa saja yang diberikan kepada nasabah? Produk-produk apa aja yang diberikan nasabah banyak. Ada dari syariah, barangkali yang mau berminat dengan syariah, Prudential meluncurkan produk syariah, baik dari unit link ataupun konvensional. Dan konvensionalnya pun ada. Maksudnya tuh produk syariah berbentuk unit link ataupun berbentuk tradisional. Dan produk konvensionalnya juga ada unit link, ada unit tradisional gitu. Bagaimana kita menjelaskannya tergantung kemauan dan kemampuan dari sang nasabah itu sendiri. Terus produk andalan pada saat ini saya nunjukin ini ya. Perubahan dari kartu merah berubah jadi kartu hitam. Ini kartu merah masih ada plafon limit batas waktu untuk per tahunnya. Sedangkan ini no limit, dalam artian berapapun kita klaim dengan kartu kesehatan dari Prudential akan cover full sampai 26 miliar. Wow. Ini bisa juga untuk berobat ke dalam artian kita rawat inap ke luar negeri selain Amerika dan apa ya satunya tuh, Amerika sama
Amerika sama apa gitu, lupa satunya lagi. Sorry, kebanyakan produk. Pokoknya Amerika tidak gitu loh, yang lainnya di cover full di sini. Prudential, eh Prime Health Ticket Plus. Nah, kalau yang merah ini masih Pru Hospital Sugister Cover gitu. Mau yang ini apa yang mau ini? Silakan tinggal pilih, tinggal konsultasikan ke saya barangkali ya. Iya. Nah, ada lagi Pruwarisan itu bisa sekarang peluncuran terbaru dari Prudential ada Pruwarisan ataupun produk warisan untuk orang-orang bercinta tentunya. Ada Prucinta dari Syariah, ada PSGB PSBB itu apa? 88. PSGB itu untuk perlindungan proteksi pendamping dari BPJS ya. Itu ini limitnya yang umur-umuran ada mah masih murah banget. Kira-kira Sangat-sangat berapa murah. nominalnya gitu? Nominalnya kalau kita pengennya mendapatkan plafon yang besar untuk sakit kritis, minimalnya itu masih bisa 500.000. Nominalnya mah ya terserah kita, kemampuan kita gitu. 5 juta juga boleh, sangat bagus itu per bulan 5 juta. Kalau Pru Cinta itu nominal berapa? Pru Cinta 500, 300 boleh, 500 tergantung umur ya, tergantung umur dan kemampuan kita pengen memberikan dana tabungan ataupun dana orang-orang tercinta bila mana kita tiada itu berapa gitu, tergantung umur. Pru Cinta itu cara kerjanya kita nabung 10 tahun, terus kita kalau pengen ngambil 100% uang yang kita tabung nanti setelah tahun ke-20. Dan ada plusnya, andai kata kita dalam 10 tahun pembayaran tidak ada kosong, tidak ada Nominalnya? enggak, tidak ada kosong dalam artian tidak pernah nunggak, Oh. itu akan ditambahkan 10%, 100% duit akan keluar. Apabila terjadi kecelakaan itu 300% dari UP jiwa yang ada di polis. Tapi andai kata meninggalnya pada saat terjadi kecelakaan sampai meninggal pada saat bulan Ramadan, itu 400% dari UP jiwa. Preminya kecil tapi perlindungannya besar dan tidak merugikan nasabah. Itu namanya produk syariah, produk tradisional yang berbentuk syariah dari Prudential. Pasti oke deh. Dijamin tidak mengecewakan. Tolong ceritakan awal mula masuk untuk bagian menjadi marketing. Ya, awal mulanya itu saya juga sebenarnya bukan seorang marketing handal ya. Saya itu ibu rumah tangga yang menjual baju branded pada saat itu. Saya dipercaya untuk menjualkan barang-barang branded oleh teman saya gitu kan. Nah, saya di bawah saya itu banyak tuh yang ikut ngejual-jualin tuh. Nah, teman saya menawarkan saya, kamu cara menjual atau cara pemasarannya bagus loh, supel, ini itu gitu. Akhirnya ditawarin lah ini begitu. Nah, saya coba-coba aja karena saya orangnya itu senang dengan tantangan gitu. Tantangan saya sebenarnya untuk masuk ke Prudential itu hanya satu, sebagai ibu rumah tangga dan insya Allah istri soleha. Takut suami melarang. Bener aja ternyata dilarang. Ih, kamu serakah banget sih, ini belum selesai, ini gitu. Akhirnya saya backstreet tuh pacaran dengan Prudential. Tidak ketahuan suami. Nah, setelah ada hikmahnya, maksudnya ada perkembangannya, baru suami mendukung. Walaupun tidak 100% saya bersyukur aja gitu. Awal mulanya seperti itu aja. Ya. Nah, selanjutnya menurut Bu Yuyun nih, apa 3 kemampuan terpenting yang harus dasar ya, yang harus marketing ketahui? Produk pertama. Produk yang harus kita jual apa? Jasa yang akan kita berikan apa? Harus kita kuasai dulu itu. Cara cara melawan atau menimpali orang kalau tidak mau seperti apa. Cara kalau orang itu mengajukan klaim, diusahakan kita itu harus tahu caranya
Andai kata ditolak seperti apa, andai kata diklaim, kita juga kan senang. Kalau disetujui mah senang ya, tapi kalau ditolak kita juga harus bisa memberikan informasi sediplomatis mungkin kepada nasabah itu sendiri. Terus kedua, yang tiga ini nih, kedua, jalani pekerjaan itu dengan ulet, telaten, dan tekun. Ulet dulu, sabar, ulet, tekun gitu. Ya ketiga yaitu kerjakan segala sesuatunya dengan happy, dengan enjoy. Emang sih banyak tekanan, tapi tekanan yang membuat tekanan itu akan mudah kalau kita dijalanin secara terus menerus dan juga dengan senang hati. Jangan kesel ada, tapi tuh jangan berlarut-larut gitu loh. Udah, namanya tantangan besar seorang marketing itu PHP, jadi kita harus sabar di situ. Oke, berikutnya gimana cara Ibu Yang untuk kayak nanggepin seseorang yang udah menjudge profesi Bu Yuyun ini? Ya, dimana kita bekerja pastilah ada begitunya ya, cara mengantisipasi itu semua ya, kita udah lah, gak usah diambil pusing, kita ambil hikmahnya, apa kekurangan kita, kesalahan dari kita perbaikin. Andai kata orang mengejudge tentang kejelekan kita, ya kita terus memperbaiki diri kita sendiri, ataupun dari pelayanan di perusahaan kita dipertingkat lagi. Produk-produk apa yang kurang ini kita perbaikin lagi. Dan juga barangkali ada agent-agent yang belum mengerti atau belum paham menguasai materi itu, kita perlu jelaskan lagi bagaimana gitu kan ya. Ada banyak tingkatan-tingkatan ataupun sistem untuk mencari yang terbaik untuk perusahaan dan juga customer kita gitu. Win-win solution lah. Nah, selanjutnya nih, kalau kesal Bu Yuyun menjadi seorang marketing, prosesnya ya itu dia PHP. Pastilah, udah deh, hanya satu kalau kesannya PHP. Senengnya kalau kita ngelihat nasabah itu diklaim, ya seneng banget, happy banget gitu kan, kerja keras kita tuh membawa hasil gitu, terbayar. Terus nggak sukanya ya itu pada saat nggak diklaim, orang mencak-mencak, orang marah-marah gitu kan, orang marah-marah sama kita, begini ngejudge itu kan. Kita kadang kalau lagi hatinya happy ya sebodoh teuing, kalau hatinya lagi ngedrop ya jadinya kepikiran gitu, jadi kebawa ke rumah, emosi di rumah begitu, manusiawi lah. Nah, selanjutnya, apa saja sih kualitas penting agar sukses di bidang marketing menurut Bu Yuyun? Kualitas terpenting ini apa ya, kalau saya pribadi sih ya, kualitas terpenting itu ya jangan ngulur-ngulur waktu, dan kedua itu bekerjalah dengan ikhlas dan senang gitu. Terus cepat tanggap dalam menghadapi segala perubahan. Terus ya itu, selalu up to date dari produk-produk yang kita luncurkan atau yang kita keluarkan, gitu aja. Oke, selanjutnya nih, Bu Yuyun ini awal menjadi marketing asuransi banyak cobaannya atau enggak sih, boleh tolong ceritakan? Banyak lah, banyak ya. kompetitor dari Prudential itu kan banyak banget ya. Dan juga seseorang itu kalau sudah mulai naik pasti banyak terpaan angin. Apalagi saya itu ya dikatakanlah tidak begitu saya dikatakanlah seorang ibu rumah tangga gitu loh, jadi nggak full di dunia marketing ini karena terbagi-bagi waktunya atau apanya pun gitu loh. Ya kendalanya hanya itu aja sih, saya melangkah itu kurang, dalam artian kayak setengah-setengah saya pribadi gitu, menurut saya pribadi ya gitu kan. Walaupun ya untuk kalau dari segi income saya bersyukur banget, cuman kayaknya menilai diri saya sendiri dalam
dunia marketing itu saya kurang greget gitu loh, kayak menurut saya gitu, kayak kurang greget gitu. Makanya saya anjurkan untuk yang belum berumah tangga atau apa, kalau udah di dunia marketing sebenarnya sangat enak loh ya. Sebenarnya sangat enak, walaupun ada pus kita kerjanya di luar, nggak monoton di rumah aja. Kita keluar ke dunia luar, ngeliat ini ngeliat itu, jadi wawasan kita luas, membuka mindset kita gitu loh. Emang kalau yang kita sudah terbagi dengan ibu rumah tangga, emang kendalanya begitu, kayak kurang greget gitu loh. Saya introspeksi saya pribadi itu sih, itu hanya saya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang ada tadi bilang itu ya, selanjutnya apa yang membuat Bu Yuni senang di dalam pekerjaan marketing asuransi? Fleksibilitas waktu, fleksibelnya waktu. Terus kita itu dalam bekerja Gak ada tuntutan. banyak tuntutan untuk itu mah. Maksud kita bekerja itu peluang untuk mendapatkan keberhasilan di sini itu sangat bagus, walaupun waktunya sangat Terbatas. fleksibel bukan Iya. terbatas. Nah, pertanyaan terakhir nih ya, pengalaman apa saja yang paling berkesan di dalam bekerja sebagai marketing? Yang paling berkesannya banyak memberikan pertolongan atau klaim nasabah yang cair. Dari pengambilan dana, penutupan polis, pengajuan klaim, pengajuan bebas premi, semuanya alhamdulillah lancar. Semua yang saya urusin semuanya lancar. Dari agent saya sendiri sampai agent orang lain saya bantu lancar. Itu. Terakhir deh, barangkali Ibu mau menyampaikan sesuatu untuk teman-teman sekalian, kali aja dia mau masuk ke Prudential ya. Baik, ya. Terakhir nih, barangkali kita sekalian prospek ya untuk anak-anak remaja di sekitar mahasiswa Astiami ini, ataupun para dosen barangkali memerlukan asuransi gitu kan. Silakan mau asuransi berbasis konvensional ataupun berbasis syariah, bisa hubungin Ibu Yuliani. Nanti handphonenya tertera nanti di sini ya, Dekansa nanti akan mencantumkan gitu. Silakan, insya Allah saya sebagai agent yang berlisensi dan sangat amanah untuk menjaga produk-produk yang Ibu inginkan gitu kan. Produk-produk yang Anda kata pengen lebih jelasnya, ya silahkan hubungin di kontak handphone saya yang ada di Dekansa. Mungkin itu aja. Terakhir saya menginfokan kepada seluruh mahasiswa Instiami yang menginginkan produk asuransi, baik itu berbasis konvensional ataupun syariah, hubungin saya ya. Oke, semuanya kita akhiri sesi wawancara ini. Semoga apa yang Ibu Yun katakan ini menjadikan inspirasi untuk teman-teman sekalian ya. Oke, kita udahin. Mohon maaf bila ada perkataan saya salah, disengaja maupun tidak disengaja, karena saya masih ada tahap belajar ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.